Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukur nabi nikmatillah. Iman wal Islam wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan pengasuh Pondok Pesantren Pak Murtado, Kiai Haji Abdullah Murtado, beserta para pengurus pondok. Yang saya hormati para alim ulama, para kiai, para habaib, para wali santri dan santri yang berbahagia. Ini khusus ada calon Profesor Dr. Kiai Haji Faris Khairul Anam. Matur nuwun Ustaz. Tadi sudah ketemu, hari ini sekarang ketemu lagi ini. Syukur alhamdulillah hari ini kita masih diberi Islam dan iman oleh Allah dan sehat. Walaupun mohon maaf saya agak batuk pilek. Sehingga bisa menghadiri acara yang sangat luar biasa, yaitu Haflah Akhirus Sanah dan Wisuda tahun 2026. Mudah-mudahan kegiatan ini salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi yang mulia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gus Murtado, Bapak Ibu sekalian, para santri yang saya hormati, hari ini saya diminta untuk memberikan sedikit sharing tentang sains dan agama. Saya karena background saya itu juga akademisi. Selain saya juga belajar ngaji dulu di pendidikan guru agama Jalan Bandung. Saya sekarang lagi belajar menggabungkan ilmu sains dan ad-din. Karena saya melihat bahwa Islam kita khususnya Ahli Sunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama itu tanda petik kurang memperhatikan ilmu sains. Sehingga saya mencoba membuat satu kombinasi antara sains dan din. Walaupun hakikatnya sains itu adalah bagian dari ilmu agama Islam. Ada salah satu ayat Al-Quran, sebetulnya saya itu kemarin minta ada slide. Kenapa kok pakai slide? Supaya wong NU rodok maju lah. Ya, rodok maju pakai teknologi. Karena di pondok yang saya asuh, Pondok Pesantren Darul Maghfirah, saya 2 tahun ini punya laboratorium namanya Laboratorium Digital dan Artificial Intelligence. Terus saya ditanya sama beberapa orang, Prof, kok di pondok ono digital lebih AI, geopo atau Prof? Terus saya sampaikan, zaman ini sudah berubah. Kita hidup di zaman yang sudah seperti ini. Sayyidina Ali menyampaikan, didiklah anak-anakmu sesuai zamannya. Jangan engkau didik anakmu sesuai zamanmu, karena mereka hidup di zamannya. Karena zaman sekarang zaman AI digital, maka saya harus punya lab digital dan AI untuk mencegah anak-anak nanti kalau lulus nggak mengenal itu, jadi dia akan jadi keranjingan digital, bisa-bisa jadi judol. Akhirnya saya buatkan itu dulu biar gak kaget. Saya pernah ketemu Habib Zain di Dalwa. Saya nanya, Bib, kok di sini ada mall, ada kafe. Saya seneng, saya jalan-jalan ke sana, keliling diajak Habib Zain. Prof, anak-anak biar nggak balas dendam. Kalau setelah dia lulus dari pondok, nggak mengenal dunia ini, balas dendam. Dan senengnya saya anak-anak itu pakai gamis ke kafe, ya, pakai surban. Seneng sekali saya ini, kayak hidup di Mekah. Jadi artinya memang zaman sekarang ini sudah berubah. Sehingga pendidikan kita harus bukan kita menyesuaikan zaman, Islam menaungi zaman. Saya nggak sepakat kalau Islam itu menyesuaikan zaman, enggak.
Islam lahir sudah menjelaskan, didiklah anak-anakmu sesuai zamannya. Sekarang zaman begitu sudah seperti ini. Oleh karena itu kita orang NU jangan alergi dengan sains. Karena apa? Ada dasarnya. Salah satu dasar adalah ayat 30 di surat Al-Baqarah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqassidu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Suatu ketika memang Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an ingin menciptakan manusia berdialog dengan malaikat, tapi dialognya dengan dibayangkan dialog omong-omongan gitu. Karena Allah itu khalik, malaikat makhluk. Saya juga nggak tahu bagaimana Allah berdialog dengan malaikat. Karena akal kita tidak sampai ke sana. Kita hanya menggunakan iman saja. Bahwa terjadilah dialog antara Allah dan malaikat. Di mana Allah akan menyampaikan ke malaikat ingin menciptakan manusia, makhluk manusia. Untuk saya jadikan khalifah, wakil Tuhan di bumi. Malaikat protes, ya Allah, manungsa itu tukang bunuh-bunuhan, tukang hoak, tukang bully, tukang nipu. Kenapa engkau tidak saya saja menjadikan khalifah? Allah menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Secara logika, bagaimana Allah kalau yang jadikan khalifah malaikat, malaikat gak ketok, terus piye caranya? Logika itu sederhana aja, kalau khalifahnya malaikat gimana? Pasti gak akan mau buat mall, gak akan mau buat gedung ini. Ya, oleh karena itu Allah luar biasa. Diciptakanlah manusia untuk menjadi khalifah. Sehingga ada tafsir menurut Ibnu Katsir. Apa tugas manusia menjadi khalifah? Menjaga dan merawat bumi beserta lingkungannya. Jadi ternyata Islam itu Allah menugaskan manusia untuk menjaga dan merawat bumi. Kalau ini saja kita dalami, walaupun ini masih banyak sekali tugas kita, salah satunya menjaga dan merawat bumi beserta lingkungannya. Bagaimana kita cara merawat bumi kalau kita tidak mengetahui sains tentang bumi? Makanya terus ada makalah dari Imam Syafi'i, man arada dunya fa'alai bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alai bil ilmi, wa man aradahuma fa'alai bil ilmi. Diulang lagi sama Imam Syafi'i. Nek kepingin sukses nang dunya gawe ilmu, dan maunya dan Ustaz Faris nggih, bukan atau. Berarti kita kalau ikuti Imam Syafi'i maka harus mencari ilmu dunia dan ilmu akhirat. Tidak hanya ilmu akhirat ternyata. Karena kalau kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka di sini sudah jelas wa man aradahuma fa'ali bil ilmi. Jadi ternyata memang benar Islam mengajari hobi ilmu itu benar luar biasa. Sehingga hari ini wisuda tentang wisuda Al-Qur'an dan seterusnya itulah benar. Itu dari sisi ilmu akhirat. Tetapi kita ternyata juga dituntut untuk belajar ilmu dunia, untuk merawat bumi. Makanya kalau kita tidak juga belajar ilmu dunia, walaupun sedikit. Kalau saya sih, kalau bisa agamanya 67%. Ilmu dunianya 30%. Walaupun di dalam ilmu akhirat ada satu kaidah. Kalau kita belajar secara detail sebenarnya ada kaidah. Ya, kaidahnya di dalam ilmu akhirat itu adalah bahwa ada 4 kaidah di dalam Islam itu, yaitu 1 tauhid, yang kedua adalah keimanan atau akidah, syariah, kemudian akhlak adab. Pembelajaran ini lengkap ada di NU, di Ahlussunnah wal Jamaah. Saya belajar tauhid, jadi at-tauhidu yujibul iman. Tidak mungkin ada iman kalau tidak didahului oleh tauhid. Tidak mungkin ada syariah kalau tidak didahului oleh tauhid, iman dan syariah. Karena kalau tidak, kita di dalam mengabdi menyembah Allah tidak ikhlas. Makanya Allah ngajari tauhid dulu. Ini dasarnya ilmu. Kemudian akidah. Setelah akidah baru syariat. Hari ini banyak orang belajar langsung syariat. Sehingga terjadilah perdebatan yang gak pernah habis sampai kiamat. Coba kalau kita belajar tauhid, akidah, syariat.
maka perdebatan itu relatif akan turun. Hari ini saja sudah terjadi khilafiyah. Hari ini 1 Muharram ada yang 16. Ada yang besok. Itu syariah. Kalau saya boleh ijtihad, tidak ada masalah. Yang penting tauhid, akidah, syariah. Makanya ada 4 mazhab. Kenapa enggak sampai 10? Enggak ada 1 mazhab. Karena ada perbedaan di syariah. Kalau NU itu luar biasa. Tauhidnya kuat, akidahnya kuat, syariahnya kuat. Enggak pernah kita ngolok-ngolokkan bid'ah orang lain. Baru terakhir ada buistu liutammima makarimal akhlak. Saya melihat bahwa ada perbedaan antara adab dan akhlak. Kita biasanya menyebut adab. Kalau saya pernah baca di salah satu kitab, itu mestinya akhlak. Outputnya adalah adab. Karena adab luar negeri itu adabnya itu kalau lulusan begini, tos minum arak, itu adab mereka. Makanya harus dimulai dari akhlak. Karena akhlak itu softwarenya. Adab itu adalah hardwarenya. Jadi akhlak, makanya Kanjeng Nabi enggak menyebut adab, buistu liutammima makarimal akhlak. Jadi akhlak. Itu tentang inti daripada Islam. Tetapi saya ingin menjelaskan yang tadi itu, yang tentang merawat bumi. Salah satunya, saya ini mencoba mencari hubungan antara menanam pohon dan sedekah oksigen. Jadi saya pernah disuruh untuk menyampaikan tentang prinsip dasar sedekah oksigen dari sisi sains dan agama. Saya ingin menyampaikan kembali di sini karena sangat menyenangkan ternyata. Salah satunya di dalam tugas menjadi khalifah adalah merawat bumi. Hal kecil saja, kita menanam pohon. Menanam pohon. Ada satu contoh bahwa Allah itu menjelaskan di sini sesungguhnya Allah itu baik. Menyukai kebaikan, bersih dan menyukai kebersihan. Mulia, menyukai kemuliaan, bagus, menyukai kebagusan. Oleh sebab itu bersihkanlah lingkunganmu. Jadi Allah itu suka yang bersih. Makanya di pondok di Balum saya tulisi istilah mengajari kita untuk tertib, bersih, rapi dan merawat bumi. Saya tulisi karena dari hadis ini, ya, dari hadis ini. Seperti an-nadzafatu minal iman. Itu adalah juga perintah agama. Jadi mengabdi menyembah Allah itu melalui berbagai cara. Tidak seperti agama lain yang namanya menyembah itu ya duduk, bersila. Kalau kita tidak. Melalui membersihkan pondok, melalui menanam pohon dan seterusnya. Begitu banyak, sholat dan seterusnya. Kemudian Allah di dalam anunya itu Gusti Allah melalui Nabi Muhammad menyampaikan suatu hadis mamin muslimin yagrisu ghorsan dan seterusnya, tidaklah seorang muslim menanam pohon. Jadi tidak pula menanam tanaman kemudian pohon tanaman tersebut dimakan oleh burung, manusia atau binatang atau dicuri orang. Itu menjadi sedekah baginya. Jadi dari sisi pohon kita sudah diperintahkan Kanjeng Nabi Muhammad suruh menanam pohon. Jadi mengenai lingkungan hidup Islam sudah lama Kanjeng Nabi Muhammad menyuruh untuk. Jadi salah satu contoh misalkan. Ini saya mengumpulkan beberapa referensi tentang oksigen. Jadi ternyata pohon dewasa itu menghasilkan sekitar 1,2 kg oksigen per hari. Per hari itu pohon menghasilkan 1,2 kg oksigen. Coba kalau beli berapa? 1,2 kilo di rumah sakit. Bisa jutaan. Itu menghasilkan di rumah sakit. Bisa jutaan. Itu menghasilkan 1,2 kg oksigen. Nah, hebatnya ada satu pohon yang paling banyak menghasilkan oksigen. Jadi Allah saking hebatnya, nggih pohon ini jumlah oksigennya gak podo. Saking hebatnya Allah membuat manusia kalau sing podo walaupun kembar. Coba jenengan lihat berapa miliar manusia, sama enggak? Saya punya cucu kembar, ya enggak kembar. Saking hebatnya Allah. Coba Allah membuat hidung, ada yang sama enggak seluruh yang sini? Luar biasa. Allah membuat pohon menghasilkan oksigen enggak ada yang sama. Ada pohon namanya pohon pipal,
Ficus religiosa. Itu disebut dengan sang juara oksigen. Pohon ini oleh agama Hindu, Buddha, dan Jainisme jadi sesembahan. Pohon yang dianggap pohon dewa. Jadi pohon dewa itu ternyata namanya pohon pipal yang menghasilkan oksigen itu 24 jam. Jadi terus menerus menghasilkan. Jumlahnya sekitar 1478 pon oksigen setiap tahunnya. Allah membuat pohon pipal yang menghasilkan oksigen. Kalau kita nggak belajar ini kan sayang, sains ini. Kita hanya tahunya bahwa menanam pohon itu sedekah. Ternyata tidak hanya itu. Pohon itu juga menghasilkan oksigen yang jumlahnya luar biasa. Contoh lagi, ini yang terakhir aja. Yaitu pohon kelapa sawit. Kelapa sawit itu ternyata menghasilkan oksigen setiap hektarnya itu 18,7 ton oksigen. Jadi artinya bahwa kita selaku umat Islam, khususnya yang NU, saya ini lagi belajar terus sains dan adin. Supaya orang NU itu juga tidak dianggap jadul. Ya. NU itu mestinya harus, karena ajarannya saya yang paling suka itu NU karena lengkap. Kita harus menjadi rahmat untuk seluruh alam. Sehingga NU itu punya posisi yang tinggi. Ada wali kota dari NU tapi tidak korupsi, malah menyederhanakan masyarakat. Harus NU jadi profesor seperti Ustadz Faris, bisa memberikan kontribusi ke kampus. Ada anak NU santri-santri jadi kepala dinas PU, insinyur yang tidak ngajari korupsi. Ada anak-anak santri NU jadi dokter, jadi profesor. Alangkah indahnya kalau kita bisa juga belajar agama yang fundamental, juga belajar sains untuk kita gabungkan. Supaya kita menjadi orang yang berbahagia fid dunya wal akhirah. Saya kira itu, ngapunten sangat, mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.